Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manna wa akram wa a'ta wa ajzal. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa natubu ilayhi wa nastahdi bihudah wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbi, amma ba'd. Bapak pengurus masjid, Bapak kepala sekolah, guru-guru, kaum muslimin, kaum muslimat, terkhusus anak-anak kami yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, calon-calon pemimpin masa depan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama besar pergerakan Islam, Hasan al-Banna, beliau berkata, syababul yaum qadatul ghad. Anak muda ataupun anak-anak hari ini adalah pemimpin-pemimpin hari esok. Apa yang berlaku hari ini adalah hasil karya masa lalu, dan apa yang akan terjadi hari esok adalah hasil karya hari ini. Maka di majelis subuh berjamaah hari ini, kaum muslimin, kita patut bersyukur kepada Allah masih memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua. Kalau kita bicara nikmat, maka kita senantiasa dialihkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk jangan memandang materi. Kalau kita bicara karunia Allah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran karunia yang paling mulia itu, anak-anak ustaz ada yang tahu apa karunia paling mulia? Yang tahu saya kasih hadiah. Kalau kita bicarakan karunia paling mulia itu masalah harta, Allah sudah menafikannya di dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u mal, kata Allah. Dan Allah sudah contohkan sosok orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi dia bukan diberi karunia oleh Allah. Sosok itu bernama Qarun. Kalau kita bicarakan nikmat paling mulia itu adalah jabatan, Allah sudah sebutkan itu yauma la yanfa'u mal, jabatan juga harta. Dan Allah berikan contoh sosok orang yang memiliki jabatan paling tinggi. Saking tingginya hamba tadi mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu, Rabbmu yang tinggi, karena jabatannya sangat tinggi saat itu. Tapi Allah tampakkan orang ini tidak dikaruniai oleh Allah, sehingga orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam dasar lautan. Sosok itu bernama Fir'aun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, kalau bicara nikmat itu Nabi tidak menunjukkan pada tampang, pada harta, pada jabatan. Tapi Nabi mengungkapkan sebuah firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang diberikan nikmat paling mulia oleh Allah sehingga dia pantas dipandang manusia termulia, manusia yang dihormati,
Manusia yang diagungkan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling bertakwa. Kalau orang dia bertakwa, kalau orang dia beriman, kalau orang dia dekat kepada Allah, maka sungguh sejatinya dia sudah punya dunia yang kita kenal dengan dua dunia. Dunia dalam arti manusia kehidupan adalah dunia yang kita tempati hari ini, dan hari esok yang kita sebut dengan akhirat. Maka dalam kehidupan dunia ini kaum muslimin, agar kita kembali menjadi hamba-hamba yang dipandang oleh Allah sebagai hamba yang paling mulia, hamba yang akram indallah, yang paling mulia di sisi Allah, maka kita senantiasa harus menoleh kepada firman Allah yang Allah sebutkan di dalam surah Yusuf, dan itu ayat terakhir, ayat 111. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ayat ini sering diangkat oleh Dr. Raghib As-Sirjani. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini bukan sekedar cerita. Surat Yusuf bukan sekedar cerita. Surat Yusuf bukan sekedar kisah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, surat Yusuf itu Allah sebutkan dengan istilah qasas, bukan kisos. Itu perbedaan antara cerita yang ada dalam Al-Quran dengan cerita yang ada dalam buku-buku yang kita temukan dalam kehidupan kita. Allah sebutkan qasas dengan kisos, itu suatu hal yang berbeda. Kenapa Allah sebutkan di akhir surat Yusuf itu sungguh pada kisah-kisah mereka dengan sebutan qasas? Karena kisah itu kisah nyata, bukan kisah fiktif, bukan fiksi. Itu kisah nyata. Kisah-kisah nyata yang di dalam Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ibaratun. Kalau kita faham bahasa Arab kaum muslimin, anak-anak ustaz kalau yang kecil-kecil ini nanti kalau belajarnya sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, mendalami bahasa Arab, maka ia akan faham keindahan dari setiap kata yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Allah menggunakan istilah ibrah, bukan sekedar pelajaran menurut kita, tapi ibratun itu dari kata abara ya'buru, maknanya sebuah tempat penyeberangan, sebuah tempat penyeberangan. Tadi iklan ibu-ibu bapak-bapak. Ibratun, apa artinya nak? Ibratun tadi penyeberangan. Abara ya'buru itu menyeberang. Allah sengaja menggunakan ibratun, bukan sekedar pelajaran, bukan sekedar kisah yang didengar, tapi Allah sebutkan dengan istilah ibratun, sesuatu hal yang membuat kita yang hidup hari ini, kita yang hari ini hidup, kita yang hari ini menjalani kehidupan itu, agar bisa menghadapi masa depan dengan pelajaran-pelajaran yang telah berlalu di masa lalu. Itu ibratun yang membuat orang yang hidup hari ini bisa menyeberang ke masa lalu, yang membuat orang yang hidup hari ini bisa menyeberang ke masa depan. Kita kan tidak tahu apa yang akan dihadapi masa depan. Anak-anak ustadz yang datang hari ini anak-anak soleh dan soleha semuanya, yang semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok masjid baru perkenalan jo ampun nama baik. Dek baru pertama kali kemari perkenalan jo ampun dulu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan.
Kenapa Allah menggunakan ibrah? Agar kita yang hidup hari ini bisa menyeberang ke masa lalu, agar kita yang hidup hari ini bisa menyeberang ke masa depan. Karena orang tidak akan mampu menghadapi masa depan kalau dia tidak belajar dari masa lalu. Karena Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang berlalu dalam dunia ini hari-hari yang sunatullahnya seperti itu, kata Allah. Diputarkan oleh Allah. Yang dihadapi beberapa abad yang lalu akan dihadapi beberapa abad ke depan, dengan tokoh yang berbeda, dengan tantangan yang sama. Hanya pelakunya saja yang berbeda, hanya tempatnya saja yang berbeda, namun peristiwanya sama. Itu sunatullah. Itu yang kita kenal dengan sunatullah. Ibu-ibu yang membawa anaknya ke sini, anak-anak kita yang datang hari ini di sini, yang sholat berjamaah di sini, itu perlu banyak dimasukkan kisah-kisah Al-Quran ke dalam kehidupan mereka, agar mereka mampu belajar dari masa lalu untuk menghadapi tantangan masa depan. Karena tantangan di hari esok itu lebih berat daripada tantangan di hari ini. Rasulullah dari Anas bin Malik itu bersabda, "Ma min ayyamin atau ma min 'amin illa alladhi ba'dahu syarrun minhu," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari yang akan dihadapi di tahun baru. Sekarang kita bulan Muharram, kita berada di tahun baru Hijriah. Hari-hari kondisi yang akan dihadapi oleh kaum muslimin, kalau dia tahu, kalau dia faham, kondisi tidak akan semakin baik, Pak. Kondisi tidak akan semakin baik. Tantangan bukan semakin ringan. Kondisi akan semakin buruk, tantangan akan semakin berat. Fitnah akan semakin mencabar-cabar dari arah manapun saja, bahkan dari setiap lorong-lorong di rumah kita. Hari ini saja ada anak yang terlihat baik oleh ibu bapaknya, ada anak yang terlihat pendiam oleh ibu bapaknya. Kalau disuruh taat, kalau dia pulang kerja, ibunya menemukan anaknya senantiasa di rumah, tidak kemana-mana. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah tampakkan bagaimana dahsyatnya fitnah hari ini. Anak yang taat seperti itu di rumah, anak yang patuh kepada orang tua seperti itu di rumah, tapi isi HP-nya subhanallah, isi HP-nya sudah menunjukkan dia anak berumur 13 tahun sudah berhubungan suami istri berkali-kali dengan kakak kelasnya. Tantangannya berat. Maka kalau kita tidak belajar dari kisah-kisah yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai ibratun liulil albab, sebagai jalan penyeberangan untuk orang-orang yang punya akal, agar dihadapi hari esok dengan pelajaran-pelajaran sunatullah yang sudah berlaku di masa lalu. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambo ingin mengangkat sebuah kisah. Kisah itu Allah sebutkan singkat dengan istilah yang samar dan tidak akan bisa kita fahami kalau membaca ayat itu dan terjemahannya saja. Surat Al-Ahqaf ayat 10. Surah Al-Ahqaf ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Anak-anakku sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah hadirin hadirat. Ini ayat kalau kita baca, maka kita akan melihat sebuah ungkapan di mana kisahnya Ustaz. Di mana ibrah yang akan kita ambil? Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, katakan ya Muhammad, ara'aitum, apakah kalian melihat? Telahkah kalian melihat? In kana min indillah, sesungguhnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dari masalah risalah, baik dari masalah tauhid. Wa kafartum bihi, dan kalian kufur terhadapnya.
terhadap Allah dan terhadap risalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Wa syahida syahidun min bani Israil. Allah sebutkan di sini dengan istilah dan persaksian seorang saksi dari Bani Israel. Siapa ini? Ini yang akan kita bahas. Persaksian apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini? Ada satu orang dari Bani Israel yang bersaksi. Dia bersaksi bahwa tentang keagungan Allah, keesaan Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan jadi pelajaran untuk setiap kita yang hadir pada subuh kali ini. Allah sebutkan ada seorang saksi dari kalangan Bani Israel. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa saksi itu? Siapa saksi yang Allah sebutkan tuh? Kita telah mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Siapa saksi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu? Sehingga Allah sebut dengan wasyahida syahidum min bani Israil ala misli fa'amana, dia beriman. Kalau kita buka tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kita akan temukan namanya. Kalau kita buka tafsirnya Al-Qurtubi, kita akan temukan namanya. Nama seorang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Abu Yusuf Abdullah bin Salam. Dari pelajaran ini akan kita ambil pelajaran dari Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam, Ustaz? Anak-anak Ustaz, ada yang tahu siapa Abdullah bin Salam? Kalau ada yang tahu, Ustaz umrohkan hari ini. Ada yang tahu? Siapa Abdullah bin Salam? Tidak ada yang tahu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berani Ustaz kasih umroh karena Ustaz yakin tidak ada yang tahu. Anak-anak Ustaz semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Salam itu seorang rahib Yahudi. Seorang rahib Yahudi. Orang yang taat dari kalangan Yahudi. Tokohnya Yahudi yang saat itu hidup di kota Madinah. Kenapa Allah sebut dia dengan istilah syahid, seorang saksi? Karena dia yang menyaksikan bagaimana Nabi membangun peradaban Madinah, bagaimana Nabi menyelamatkan generasi Madinah. Kalau Madinah difirikan hari ini, dibawa ke kehidupan kita era ini, maka kita akan dapati apa yang kita hadapi hari ini itu sama dengan yang dihadapi oleh Madinah ketika membangun peradaban. Nabi ketika sampai pertama kali di Madinah, bagaimana Nabi mengokohkan generasi-generasi Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Itu yang disaksikan oleh Abdullah bin Salam, sehingga Abdullah bin Salam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya tadi nak? Saksi itu Abdullah bin Salam. Apa kata Abdullah bin Salam? Inna yawma awwali qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Sesungguhnya di hari pertama kali Nabi memasuki kota Madinah, wa ra'a wajhahu, kemudian dia melihat wajah Nabi. Fara'a anna hadzal wajh laisa biwujuhil kadhib. Wajah ini bukanlah wajah-wajah para pendusta. Itu wajah Nabi yang dilihat pertama kali oleh Abdullah bin Salam. Wajah ini bukan wajah pendusta, tapi wajah ini adalah wajah yang penuh dengan kesucian dan penuh dengan keagungan. Ketika Nabi pertama kali bersabda, ketika pertama kali sampai di Madinah, inna awwala ma sami'tuhu min kalami, sesungguhnya yang pertama kali aku dengar dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, bukan ucapan ya penduduk Madinah, oi penduduk Madinah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kini apa yang kita lun punyoleh kita bangun. Bukan itu yang dibicarakan oleh Nabi pertama kali.
Penduduk Madinah, Muhajirin Ansar. Di samping kita ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik, ada orang musyrik di luar kita. Bukan itu yang dibicarakan oleh Nabi. Nabi pertama kali tidak menghabiskan energinya untuk memikirkan apa yang akan kita hadapi dari luar kita. Tidak. Kalau kita kini yang kita pikir nak boleh tiap sabanta mencelik video ibu-ibu apa-apa yang kita pikir dia bahaya Indonesia kok. Culi lah modelku parah gini. Modelku tantangan dari luar kini. Apalagi negeri nah tu tadi. Itulah parah loh. Lah menguasai Indonesia. Apa yang akan kita hadapi? Tidak itu difikirkan oleh Nabi. Sesungguhnya ketika Nabi sampai di Madinah, ibu bapak, itu tantangannya lebih dahsyat daripada tantangan kita dari segi musuh. Kaum musyrikin jelas akan menyerang kota Madinah. Romawi jelas akan menyerang kota Madinah kalau Nabi mendeklarasikan negara Madinah. Persia jelas akan memusuhi kota Madinah. Ada 3 negara adikdaya di sana itu yang akan menyerang negeri Madinah. Tapi Nabi yang dikatakan oleh Nabi pertama kali itu didengarkan oleh Abdullah bin Salam yang Allah sebutkan dia bersaksi atas keajaiban, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didengar oleh Abdullah bin Salam? Ya ma'syaran nas, wahai masyarakat, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Nabi fokus untuk membangun kekuatan internal. Nabi fokus untuk membangun solidaritas antara kaum muslimin. Kita tahu ibu bapak, Madinah itu didatangi oleh Nabi bukan sebagaimana yang kita pikirkan sudah siap semuanya. Tidak. Madinah itu ada tokoh-tokoh. Kalau kita di sini ada tokoh-tokoh adat, ada nenek mama, ada pemangku jabatan. Kalau ada orang luar datang ke kota Madinah lalu dia ditunjuk sebagai pemimpin, kira-kira nenek mama yang memimpin di sana itu sakit hati atau tidak? Sakit hati. Kalau seandainya pemangku jabatan pemerintahan mendapati ada orang luar baru sampai di kota Madinah lalu dia angkat menjadi pemimpin, semua elemen masyarakat harus taat kepada pemimpin yang berasal dari luar tadi, semua orang sakit hati. Tapi Nabi tahu itu. Maka yang Allah sebutkan ibratul liulil albab, kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada sebuah jembatan yang membuat kita mampu mencari solusi-solusi untuk masa depan. Nabi justru mengawali pertama ibu bapa dengan sabdanya yang diabadikan oleh Abdullah bin Salam, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini pondasi pertama dalam membangun masyarakat yang berperadaban. Kalau kita ingin negeri kita seperti Madinah, kalau kita ingin masjid kita seperti Masjid Nabawi, kalau kita ingin masyarakat kita seperti Muhajirin dan Ansar, kalau ingin sekolah kita seperti sekolahnya yang dibangun oleh Nabi di Masjid Nabawi, peradaban anak-anak generasi sahabat, pertama kali tanamkan kepada mereka dan kepada diri kita masing-masing, afsyus salam bainakum, afsyus salam, tebarkan salam. Sampai-sampai Nabi ketika ditanya ayul islami khair, Islam apa yang baik ya Rasulullah, Islam apa yang paling elok ya Rasulullah? Jawab Rasulullah itu bukan yang sholat, bukan yang puasa Daud, yang puasa Senin Kamis, tidak. Tapi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kata Rasulullah. Mereka yang memberi makan orang dan mereka yang membaca salam kepada orang yang dia kenal dan kepada orang yang tidak dia kenal. Model itu Nabi mengajarkan bagaimana menyebarkan salam sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh Nabi, ifsha. Apa bahasa Nabi? Ifsha. Ifsha itu artinya ibu bukanlah sobok jualan kita salam lah selesai masalah sunnah kita, tidak. Setiap orang yang kita temui, siapapun itu,
Maka kita, kalau negari kita kan le muslim sedualahnya, pasti kalau yang sobok di tepi jalan dek itu orang muslim. Siapapun yang kita temui, sabarkan salam kepada dia. Assalamualaikum, boleh. Assalamualaikum warahmatullah, boleh. Atau dengan salamnya kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama kali mengucapkan salam itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Makanya disebut oleh para ulama dengan istilah salam Adam alaihi salam, salamnya Nabi Adam alaihi salam. Kalau kini anak-anak ustaz baca salamnya ke siapa nak? Nah, anak-anak ustaz kalau baca salam ke siapa? Ke orang tua sama ustaz dan ustazah. Kalau sama orang yang tidak dikenal baca salam tidak? Kita tidak kenal dia. Bapak ini entah bapak dari mana. Kira-kira anak ustaz baca salam atau tidak? Tidak. Dan itu ternyata warisan orang tua. Orang tua dilihat oleh anak-anak. Kalau dia ketemu sama orang yang dia kenal, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ibu. Tapi kalau orang yang tidak dia kenal, tidak salam. Klakson pun tidak. Colek saja ibu-ibu kalau naik Honda gitu, sianan kita klakson. Orang yang kita kenal. Kalau orang yang tidak dikenal, tidak bunyi klakson tu dah. Padahal klakson itu sebenarnya kalau dikaji-kaji, alun memenuhi sunnah Rasulullah. Lun tajawe dengan salam tu lai menyapu orang. Orang Minang tu penyapu. Kalau di orang kayu tanam panyasik namanya. Orang kayu tanam panyasik. Aku panyasik. Soalnya orang nanti sasik kurang namanya purang. Kama jalan ke Padang Pak, kama jalan ke Sangka Pak. Orang nanti sasik namanya purang. Kalau orang dak sasik nak kan nyapu orang gitu. Dia orang kita penyapu. Dek Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menanamkan awal pondasi peradaban? Itu dengan salam. Apalagi di saat ini adonan lebih parah. Inyo kalau inan magi salam bukan dari kelompoknya, ndak kan jawab salam tu. Assalamualaikum. Nyo celik tampangnya, nyo celik bajunya, pakaiannya. Langsung ada tu. Dia ndak salam dari kelompoknya. Dan kalau inyo menemukan seorang muslim yang bukan dari kelompoknya pun ndak kan nyo salami doh. Jangankan salam, magi senyuman pun tidak. Bagaimana peradaban ini akan terjaga? Bagaimana generasi ini akan selamat kalau seandainya salam yang membuat Ibunda Khadijah itu berbunga-bunga hatinya setelah harta semuanya habis, tubuhnya habis, dagingnya habis, sehingga dia terbujur kaku di sebuah tenda di pengungsian di tempat dikepungnya orang-orang Bani Hashim oleh orang-orang Quraisy di saat itu selama 3 tahun. Itu yang membuat ibunda itu kita senang, ibu-ibu apa-apa dek dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah salam itu seharusnya diajarkan oleh orang tua dan para guru dan kita semuanya yang mempraktikkan. Salamlah ke siapapun saja yang kita kenal dan tidak kita kenal. Itu yang pertama. Kenapa salam menjadi syariat Nabi pertama kali di kota Madinah? Karena ternyata salam itulah yang membuat hati yang sakit jadi sehat. Salam itulah yang membuat orang yang semulanya cemberut jadi tersenyum. Salam itulah yang menjadikan setiap kita yang tidak bertegur sapa jadi kembali bertegur sapa. Barangnya di antara kita yang diam kena ada masalah keluarga kah itu, masalah harta kah itu, tapi lantaran karena tidak mau ucapkan salam, akhirnya diam-diam cemberut-cemberut muka. Padahal Nabi mengharamkan jangan sampai cemberut lebih dari 3 hari, jangan sampai berdiam-diam lebih dari 3 hari. Oleh sebab itu ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecek Rasul,
ketika ditanya oleh sahabat, siapa yang paling mulia di antara orang yang mengucapkan dan menjawab salam ya Rasulullah, kece Rasulullah, man yabda'u bisalam, yang paling mulia orang yang pertama kali mengucapkan salam. Anak-anak Ustaz ingin jadi orang mulia tidak? Anak-anak Ustaz ingin jadi orang mulia tidak? Kalau ingin jadi orang mulia, mulailah, jadilah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Itu yang pertama, ibu bapak. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, agi makan orang, beri makan orang. Memberi makan orang ini salah satu karakternya ahli surga keci Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 9, ayat 8 dan ayat 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Pondasi kedua yang disebutkan oleh Rasulullah kepada semua rakyat Madinah di saat itu adalah agi makan orang. Iko ibu bapak, strategi yang luar biasa tanpa menghabiskan biaya yang dimiliki oleh negara untuk menghadapi tantangan fakir miskin, tantangan ekonomi. Nabi tidak perlu mengeluarkan biaya negara. Nabi justru memotivasi rakyatnya, wa at'imut ta'am, agi makan orang. Bayangkan di ibu bapak, kalau satu rumah mengkafil satu keluarga miskin makannya, maka dijamin di negara kita tidak akan ada orang yang minta-minta. Dijamin di negara kita tidak ada orang yang fakir, orang yang butuh makan, karena satu rumah orang mengkafil, mengcover satu orang miskin. Pertanyaannya oleh kita, selama kita hidup berapa kali kita ngajak anak kita mengasih makan orang-orang yang meminta-minta? Oh, remeh masalah itu. Terlihatnya remeh masalah ini. Tapi ternyata itulah yang Allah sebutkan, salah satu orang makhluk paling mulia nanti di surga. Mereka punya kebiasaan, wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbi. Mereka memberi makan dengan makanan yang mereka cintai. Tidak memberi makan orang miskin dengan makanan nasi ampera 10.000. Bukan berarti nasi ampera 10.000 itu tidak baik ibu bapak. Tapi kadang nan kita makan tu tidak sama je nasi ampera 10.000 tu doh. Nan kita cicipi setiap harinya kadang sama setara dengan nasi ampera 18.000, 20.000. Itu yang kita cicipi. Sedangkan penghuni surga itu kecil Allah inyo magi makan ala hubbi. Kecil Imam Ibn Jarir At-Tabari, ala hubbi itu ala misli ma tu'ima, ala misli ma akala, seperti yang nyo makan. Anak-anak sahabat, anak-anak tabi'in, semenjak turun ayat itu, semenjak Nabi bersabda wa imut ta'am, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu setiap hari dia makan minimal satu orang miskin, satu orang minta-minta. Kalau di kita banyak ibu bapak, baik kita ka sampai orang mulung-mulung sampah, inyo yang lun makan, atau orang-orang yang pengemis, inyo yang lun makan, agi sabukui nasi selesai, sabukui nasi yang biasa kita makan. Itu kecek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang ikhlas tadi, magi orang yang dah nyo kenal, kemudian orang tadi betul-betul membutuhkan. Kenapa itu orang yang sangat ikhlas? Karena nyo magi tidak akan mengharapkan puja-pujian dan ucapan terima kasih. Tapi kalau magi ke orang yang kita kenal, akan membuat hati kita, ibu-ibu apa-apa, setiap sobok jinyo, kalau nyo ndak elok ke kita, apa yang terungkap di hati kita? De paja ko, lawa agi makan model ko nyo kini.
air susu di balejo air tuba akan bersih di hati kita ungkapan seperti itu. Makanya yang paling elok itu dalam membagi makan orang yang membutuhkan, orang yang tidak kita kenal. Kenapa? Itu akan membuat kita betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lain nanti istilahnya kalau ditanya, "Mas, sedekah yang paling utama Ustaz?" Sedekah yang paling utama itu sedekah yang kauran yang paling dakik je gitu. Iya, itu ada hadis. Tapi kita bicara tentang masalah keikhlasan penduduk surga. Mereka yang mereka harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan dari orang yang tidak dikenal dan orang yang minta-minta membutuhkan. Nah, aduh, kita nak kenal junyo. Sehingga ketika memberi lapih sedualahnya beban kita. Tapi kalau orang yang kita kenal, kita agi tarui. Padahal kalau dicari kehidupannya, ini biasa-biasa saja ibu bapak. Maka setiap ketemunya yang jadi beban dek kita tu mental kita, niat kita. Kita akan mengharapkan jaza darinya. Kita akan mengharapkan balasan darinya. Kita akan mengharapkan syukur darinya, ucapan terima kasih. Setiap sobok sesuatu yang kita tidak senang, langsung hati kita berkata-kata, "De, sio-sio ambo maginya makan. Sio-sio ambo maginya sedekah, modeliko balasannya kamu." Itu yang kedua. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bersabda, "Tahadu tahabbu." Seringlah memberi hadiah di antara kalian dan kalian akan saling mencintai. Kalau masyarakat saling mencintai sesama mereka, dijamin masyarakat ini akan kuat solidaritas sesama mereka dan mereka akan sepakat dalam hal-hal yang ma'ruf dan sepakat untuk melawan hal-hal yang mungkar. Masalahnya ini kita tidak sepakat dalam kemungkaran. Ada sebagian orang mencari iko mungkar, dan sebagian yang lain itu hal-hal yang biasa-biasa saja mengalah dilarang-larang. Ada yang orang menganggap ini perkara baik, sedangkan yang lain menganggap ini perkara buruk. Maka kita butuh menyatukan hati, dan cara menyatukan hati kata Rasulullah, wa at'imut ta'am, agi makan. Itu salah satu sedekah yang diamalkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Setiap hari, tidak hari Jumat saja ibu bapak, setiap hari sahabat itu, setiap hari tabi'in itu magi makan orang minimal satu miskin, minimal satu orang miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wasilul arham, hubungkan ikatan darah. Arham itu jamak dari rahim. Rahim itu pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu pecahan dari kata-kata nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hubungan rahim itu di mana kita punya hubungan darah dengan seseorang, maka itu wajib disambung. Dan cara menyambung hubungan rahim itu ibu-ibu, bapak-bapak, bukan dengan orang yang elok ke kita. Tidak. Menyambung hubungan rahim kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi, kata Rasulullah. Orang yang menyambung hubungan rahim tadi, orang yang menyambung silaturahim tadi, bukan karena orang baik ke inyo baik pula ke orang tadi. Etiknya berkunjung ke inyo berkunjung pula ke etiknya tadi. Tidak, itu kata Rasulullah. Tapi orang yang baik itu kata Rasulullah, orang yang wasil itu kata Rasulullah, idza qutiyat rahimuhu wasalahu. Kalau rahimnya diputus oleh eteknya, oleh mamanya, oleh abangnya, oleh adiknya, dia sambung. Itu yang orang yang menyambung silaturahim. Tapi kalau orang elok ke kita elok ke orang, kecil Nabi itu tidak wasil namanya doh. Namanya Ustaz, mukafi. Mukafi. Namanya mukafi. Orang yang menyambung silaturahim kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalau orang jahit kayaknya dari keluarganya ini elok. Kalau orang tidak mengucapkan salam dari mamanya, ini mengucapkan salam kayaknya. Kalau abangnya tidak mau bertegur sapa, dia akan bertegur sapa dengan abangnya. Itu orang yang menyambung silaturahim kecil Nabi.
Kenapa itu diucapkan Nabi di awal beliau di kota Madinah? Karena itu cara paling jitu menghilangkan permusuhan di antara kita. Manusia bermusuh-musuhan itu tabiat, ibu bapak. Manusia berselisih itu sunnatullah. Tapi menghadapi sunnatullah itu dengan apa? Memulai kebaikan kepada orang yang memusuhi kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Itu pula yang membuat Abdullah bin Salam menyaksikan ikoyo batu-batu Rasul, ikoyo batu-batu Nabi. Itu yang ketiga, pondasi ketiga. Terakhir pondasinya adalah wasallu bil laili wan nasun niyam. Salat malam di saat orang-orang lain terlelap dengan tidurnya yang panjang. Anak-anak Ustaz yang tadi malam salat malam siapa? Masya Allah, Masya Allah. Yang salat malam, salat tahajud. Yang putri satu orang saja yang putri ya. Oh ada dua. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ini mohon ustadz-ustadzah yang salat malam ini dijaga salat malamnya dengan diberi hadiah, nampak ini. Anak-anak yang menjaga salat malam. Kenapa salat malam menjadi pondasi keempat dan pondasi terakhir? Anak-anak Ustaz tahu, yang sering salat malam ini nanti, akan diberikan oleh Allah sesuatu hal yang tak pernah difikirkan oleh akalnya. Itu Allah sebutkan dalam surat Sajadah. Allah sebutkan dalam surat Sajadah. Allah akan berikan segala sesuatu dari pintu yang tidak diduga-duga, dari pintu yang tidak pernah difikirkan. Bisa saja yang salat malam ini orang yang susah ngafal, orang yang enggak pernah juara kelas, orang yang susah belajar. Tapi karena dia sering salat malam, Allah berikan suatu kecerdasan dan di mana tidak pernah difikirkan oleh orang tua. Bah, kok anak ambo tiba-tiba jadi orang hebat Ustaz? Kenapa anak ambo tiba-tiba jadi orang Masya Allah? Karena salat malam. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Setelah ayat itu Allah janjikan akan Allah berikan segala sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh hamba tadi. Salat malam. Anak-anakku yang belum salat malam, biasakan mulai sekarang salat malam. Minimal 1 witir 2 tahajud, 1 witir 2 qiyamul lail. Kalau seandainya belum terbiasa salat malam 11 rakaat, minimal salat witir 1 rakaat, salat malamnya 2 rakaat. Siap insyaallah? Anak-anak Ustaz siap insyaallah? Siapa di sini yang ingin ke Madinah? Masya Allah. Siapa yang di sini ingin ke Mekah? Siapa di sini yang ingin hafal 30 juz Al-Quran? Lalu diberi sebuah sanad riwayatnya sampai ke Rasulullah. Siapa yang ingin? Siapa di sini yang ingin menghajikan ibu bapaknya? Masya Allah. Siapa di sini yang ingin menjadi presiden? Siapa di sini yang ingin jadi dokter? Yang ingin jadi tentara? Yang ingin jadi polisi? Yang ingin jadi insinyur? Yang ingin membuat pesawat terbang? Yang ingin membuat kereta api? Tahu enggak rahasianya apa anak-anak Ustaz? Kalau anak-anak Ustaz tidak biasa sholat malam, maka itu tidak akan pernah tercapai. Karena orang akalnya beda-beda, otaknya, kemampuannya beda-beda. Tapi apa? Ada rahasia yang membuat kecerdasan itu meningkat berkali-kali lipat, membuat kecerdasan semakin cerdas. Rahasianya adalah sholat malam. Yang angkat tangan semuanya tadi,
Itu kalau bisa besok kalau ditanya sama ustaz-ustazahnya, anak-anakku, siapa yang hari ini sholat malam, semuanya juga angkat tangan seperti tadi. Insya Allah dijamin nanti Allah akan berikan segala sesuatu yang tidak pernah disangkakan oleh manusia. Itulah 4 pondasi Nabi membangun peradaban Madinah. Ujungnya tadkhulul jannata bisalam. Jannah di sini maknanya ada 2. Jannah dunia, jannah akhirat. Orang kalau membawa 4 pondasi ini dalam kehidupan dia, dia akan masuk taman-taman surga yang penuh dengan kedamaian. Kalau keluarga punya 4 pondasi ini, keluarga tadi akan merasakan baiti jannati. Kalau di keluarga hilang salah satu 4 pondasi ini, jangan pernah berharap rumahku akan jadi surgaku. Kalau masyarakat menjalankan 4 pondasi ini, dijamin masyarakatku surgaku. Ra'iyati wa mujtama'i jannati, masyarakatku surgaku. Kalau 4 pondasi ini dia amalkan. Kalau negara ini mengamalkan 4 pondasi ini, maka negara ini akan menjadi surgaku. Dia sesuai dengan tanah ini, tanah surga. Mungkin itu ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa mau sampaikan dalam acara subuh berjamaah kaliko. Masya Allah, saking semangatnya anak-anak itu semuanya keluar suaranya, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu saking semangatnya anak-anak kita. Tidak ada yang lalu nampak. Tidak ada yang lalu. Tajago sedualah. Walaupun masih ada yang ngecek-ngecek. Nah ngecek-ngecek itu dek lun faham ya deh. Lun faham. Tapi yang nak ngecek-ngecek itu yang lah faham. Insya Allah lambat laun akan faham. Semoga yang 4 pondasi tadi bisa kita amalkan, minimal di tengah keluarga kita. 4, jangan sampai ada suami tidak mengucapkan salam ke istri, ada istri yang tidak mengucapkan salam ke suami, ada anak yang tidak mengucapkan salam. Sobok jawabnya tidak ada assalamualaikum, padahal tadi sudah sobok jawab. Soalnya iyo setiap sobok bacakan salam. Sekian ibu-ibu, mohon maaf lahir batin. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.